teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Inter setelah menjalani uji coba kedua dan Inter menang besar, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Uji coba pertama, Inter melawan Lugano menang 3-0. Tadi pagi melawan Pergolese, Inter menang 10-0. Tapi kita bukan bicara 10-0-nya. Bagaimana pemain-pemain baru sudah mulai semua bermain. Thuram, Pratesi, Cuadrado, Gennaro, juga si Bisek, sahabat Bob. Dan kita melihat bagaimanapun pertandingan ini bagus untuk chemistry-nya pemain-pemain baru dengan pemain-pemain lama. Dan bahkan Lautaro mencetak 4 gol, sahabat Bob. Korea juga mencetak gol, Bastoni, Hakan, Dumfries, begitu juga Esposito dan Mkhitaryan. 4 gol diborong oleh Toro, sahabat Bob. Ini sebelum tim Inzaghi besok akan terbang ke Jepang untuk melakukan tur pramusim ke Jepang, sahabat Bob. Ini berita baik buat kita, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kemarin di video gua sebelumnya, Arab Saudi menggoda Lautaro, Manchester City menggoda Barella. Tapi apa yang dibikin statement oleh Inter? Untouchable buat Lautaro dan Barella. Ini adalah kabar gembira buat kita. Kenapa? Lautaro dan Barella ini adalah pemain yang paling berharga di Inter sekarang dan nilainya juga nggak kira-kira gitu. Tapi dengan keinginannya Manchester City dan Arab untuk mendapatkan mereka, dan Inter sudah siap menolak tawaran menggiurkan tersebut, sahabat Bob. Apalagi kalau kita tahu Lautaro juga tidak mau, Barella juga tidak mau, dan Inter juga tidak mau. Nah, ini bagus, sahabat Bob. Jadi mereka berdua tidak tersentuh. Apalagi kemarin kita sudah menjual Onana di atas 50 juta. Dan ini adalah menjadi capital gain-nya Inter. Dan bagus banget gitu loh. Dan kita tidak berharap lagi pemain-pemain Inter dijual. Kecuali ada beberapa pemain yang akan keluar lagi, sahabat Bob. Jadi ini berita bagus. Kenapa? Karena Lautaro dan Barella tetap ada di Inter. Nah, pencarian pengganti Lukaku masih terus. Kita kehilangan Lukaku, Dzeko, dan kita hanya punya Thuram dan Lautaro beserta Korea. Inter kemarin jelas-jelas menolak klausulnya si Morata. Inter harus membayar 21 juta dan ternyata manajemen tidak mau menyanggupi permintaan Atletico Madrid. Walaupun Inzaghi pengen mendapatkan Morata, tapi manajemen tidak bisa membayar 21 juta untuk pemain yang sudah berusia 21 tahun. Jadi Inter lebih fokus untuk mengejar Balogun, Beto. Dan kalau untuk Scamacca itu dipastikan kalau Korea memang jadi berangkat keluar dari Inter, apakah dia mau ke Arab atau kemana, Inter lebih cocok menggantikan Korea dengan Scamacca. Baik itu dari mulai dibeli secara permanen atau pinjaman. Kita lihat aja, sahabat Bob. Yang jelas Alvaro Morata kemungkinan tidak akan jadi, karena memang Inter fokus ke Balogun. Nah, memang si Scamacca ini kan pemain muda ya. Dan memang tidak gampang seperti gua bilang di video-video gua sebelumnya. Bermain di Liga Inggris itu tidak gampang ya. Apalagi pemain-pemain Itali tidak begitu banyak yang sukses bermain di Liga Inggris, sahabat Bob. Nah, kita tunggu aja lah, sahabat Bob, seperti apa, siapa yang akan yang bisa menggantikan Lukaku, sahabat Bob. Terus berita baik buat kita, kemarin Cuadrado visanya bermasalah untuk tur pramusim ke Jepang. Nah, ini ternyata dia sudah kelar dan dia tetap akan berangkat ke Jepang. Dan ini bagus buat Inzaghi karena Inzaghi menggunakan strategi 3-5-2. Jadi Cuadrado semalam juga bermain, nanti juga ikut ke Jepang. Jadi tambahan pemain-pemain yang berpengalaman ini akan bagus buat Inter, sahabat Bob. Terus tadi malam juga waktu melawan pertandingan uji coba, si Sensi di menit
37 ditarik. Oh, ternyata berita baiknya dia tidak cedera. Jadi memang Sensi ini masih muda, 27 tahun, salah satu pemain Italia yang berbakat, tapi sayang banget sering cedera. Moga-moga lah kalau memang dia tidak dijual, dia bisa menjadi tambahan buat Inzaghi dan jangan cedera lagi. Kita lihatlah nanti. Semoga aja kalau memang akhirnya Inter tetap akan menjual atau mempertahankan, kita lihat aja sahabat Bob. Nih Francesco Acerbi memuji rekrutan Inter terhadap Pratesi. Ya, selalu menyenangkan untuk memulai kembali dan bersatu kembali dengan rekan satu tim Anda. Musim lalu kami melakukan dengan sangat baik dalam 2 bulan terakhir di semua kompetisi. Grup terikat dalam pertandingan yang menentukan dan kami harus mulai dari itu. Kita harus selalu saling membantu. Yang paling penting adalah selalu grup. Dan juga dia memuji Pratesi akan bisa membantu Inter di musim ini sahabat Bob. Dia bilang gitu loh. Tujuan pribadi saya adalah berkembang dan memberikan segalanya. Mengetahui bahwa musim lalu berjalan dengan baik, tapi sekarang saya harus memulai lagi dengan rangsangan baru dan motivasi baru. Ini kita beruntung mempunyai back senior seperti Acerbi yang bisa mengayomi pemain-pemain muda, apalagi pemain-pemain Itali. Terus sahabat Bob, Inter Milan tidak bersedia berkompromi untuk negosiasi untuk Gosens. Wolfsburg kemarin sudah menawar 14 juta dan Inter maunya 18 juta. Nah, kalau memang akhirnya Gosens tidak ada yang membeli 18 juta, Inter akan mempertahankan Gosens. Apalagi tadi malam dia juga memberikan assist ke Dumfries. Jadi kalau gua pribadi lebih baik ya Gosens dipertahankan daripada kita mencari pemain baru lagi. Nah, cuman kita lihatlah apa benar si Gosens ini bisa bertahan atau dia akan pergi. Karena menurut gua kalau Gosens itu bagus sahabat Bob. Kalau dia udah kembali ke peak performance-nya, wah luar biasa gitu loh. Nah, gimana pendapat sahabat Bob untuk Gosens? Kalau gua sih masih ingin si Gosens stay ya. Daripada kita mendengar isu ini, lebih baik dia tetap ada di Inter sahabat Bob. Kita tunggulah. Terus juga Inter mendapatkan kocek lagi 5 juta dari penjualan Colidio ya. Colidio ini akhirnya dibeli River Plate senilai 5 juta padahal dulu Inter membeli 7 juta. Tapi ya nggak apa-apa karena mereka si Colidio ini tidak pernah bermain di tim Inter, jadi akhirnya dilepas sahabat Bob. Inter mendapatkan kembali duit sekitar 5 juta. Terus sahabat Bob, ini juga ada yang menarik bagaimana si Lukaku ya. Lukaku kemarin kan sempat di video gua sebelumnya gitu loh, bahwa dia itu pengen balik ke Inter. Cuman kan kita udah tahu ya bahwa semua sudah menutup pintu, termasuk Zhang, termasuk Ausilio, bahkan Inzaghi yang dulu meminta Lukaku gitu loh. Jadi ya inilah yang namanya manusia, pasti ada yang kilaf ya sahabat Bob ya. Nah ini yang dibilang sama mantan gelandang Inter Nicola Berti. Si Berti mendesak klub dan para supporter untuk memaafkan pemain Belgia itu jika dia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Perilaku Lukaku meresahkan, mengejutkan dan tidak dapat diterima oleh siapapun yang peduli dengan Inter, kata si Berti. Tapi saya juga orang yang pragmatis. Jika dia mengambil langkah mundur, saya bersedia memaafkannya. Anda membuat kesalahan dalam hidup. Dia membuat kesalahan besar, tapi saya tidak akan menutup pintu untuknya. Berti adalah seorang gelandang Italia yang membuat 39 cap bersama tim nasional senior, mencetak 3 gol dalam prosesnya. Kalau Berti masih pengen memaafkan Lukaku, ya kalau gua pribadi sih udahlah ya, kita udah melupakan Lukaku. Semoga benar-benar Inter bisa mendapatkan penggantinya. Terus untuk Sommers, Inter juga lagi mengusahakan, semoga, karena memang Bayern Munchen pengen si Neuer nih udah benar-benar fit, baru Sommers dilepas. Bahkan sekarang untuk Trubin seperti gue bilang sebelumnya, gue yakin Inter bisa mendapatkan Trubin walaupun masih ada selisih kurang lebih sekitar 3 juta, karena memang Trubin 18 juta, Inter bisa menawar 10-15 juta. Nah penawaran Inter sekarang baru 10 juta. Kita lihat sahabat Bob siapa, karena
Ya, revolusi kiper Inter nih luar biasa karena ada 3 kiper yang sudah pergi dan belum ada yang masuk. Baru Gennaro, Gennaro juga kiper ketiga. Kita tunggulah siapa yang akan benar-benar. Nah, kemarin kan juga ada isu si Bono ya. Bono ini bisa menjadi perekrutan Inter di musim ini. Tapi kita lihatlah apa benar si Bono ini bisa masuk atau tetap kita Sommers dengan Trubin, sahabat Bob. Yang penting tetap semangat, sahabat Bob. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye. Ci vediamo. Yes.